Iya. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Sebentar, saya akan cek materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kembali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kelas Zoom di sini dilanjutkan kelas baca kitab. Di pertemuan kali ini ya, kita akan sharing, kemudian akan evaluasi pada materi-materi sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak-bapak punya pertanyaan atau punya kendala pada materi sebelumnya, silakan bisa diutarakan untuk sekarang juga. Silakan Bapak-bapak, barangkali ada pertanyaan atau kendala, karena di sini kita itu sharing sifatnya, tidak ada materi baru. Jadi materinya itu ya yang dibagikan harian itu ya Bapak-bapak. Jadi itu materi, silahkan bisa diulang-ulang. Kalau ada pertanyaan, nah di sini kita bertanyanya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin kita lanjutkan sedikit seperti itu. Bagaimana Bapak? Kita lanjutkan? Lanjut. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas materi sebelumnya ya. Kita ulangi sedikit ya. Kita ulang, yaitu mulai dari materi yang keempat. Jadi materi yang keempat saya akan share screen ya. Maaf. Baik, layar saya bisa dilihat Bapak di sini, layar saya? Bisa Ustaz. Bisa ya? Bisa dilihat ya layar saya? Iya. Bisa. Nah, di pertemuan atau di minggu-minggu lalu kita belajar tentang i'rab ya, bab i'rab. Nah, di sini saya akan tekankan kembali, mengulang kembali mengapa kita mempelajari i'rab. Jadi i'rab itu setelah kita bisa, di sini ada sedikit pembukaan ya, mukadimah. Setelah menentukan suatu kata apakah termasuk isim atau fi'il, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan tanda bacanya. Jadi kan di sebelumnya, di materi sebelumnya, di materi 1 sampai 3, itu kan kita mempelajari cara menentukan apakah ini isim atau fi'il atau huruf dengan ciri-cirinya. Nah, setelah kita bisa menentukannya, maka kita akan menentukan tanda bacanya. Apakah misalnya kita sudah tahu kalau lafadz al-baitu itu misalnya isim. Karena ada alif lamnya. Betul apa tidak, Bapak? Betul ya? Betul. Al-baitu adalah isim karena di situ ada alif lamnya. Nah, setelah kita tahu kalau al-baitu itu isim, sekarang kita akan menentukan tanda bacanya. Apakah nanti al-baitu itu dibaca al-baitu atau al-baita atau al-baiti. Nah, misalnya saja lafadz alhamdu juga misalnya, kapan kita harus baca alhamda atau alhamdu atau alhamdi. Nah, tanda baca ini kita bisa menentukannya kalau kita setelah mempelajari yang namanya bab i'rab. Namanya i'rab. Nah, i'rab itu seperti itu. Kita ingin menentukan tanda bacanya. Kemudian ada definisinya i'rab. I'rab itu apa kalau begitu? Adalah perubahan akhir kata dikarenakan adanya perbedaan amil atau penyebab yang masuk pada kata tersebut. Baik secara tampak atau dikira-kirakan. Ini yang namanya i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata. Jadi ya Bapak-bapak, yang dimaksud i'rab itu perubahan akhir kata, bukan di tengah, bukan di depan. Nah, itulah perbedaannya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ya, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kalau ilmu nahwu itu yang dibahas adalah akhir katanya. Ya, akhir kata. Tapi kalau shorof itu yang dibahas adalah mungkin depan atau tengah suatu kata, yaitu pembentuk-pembentuk kata. Misalnya kola menjadi kila, nah, maka itu dibahas di dalam namanya ilmu shorof, seperti itu. Nah, di dalam ilmu nahwu yang paling urgen adalah i'rab ini juga.
Yang paling penting nanti di awal sampai akhir kita harus menguasai yang namanya i'rab. Nah, kemudian ada lawan dari i'rab. I'rab itu lawannya adalah bina, ya. Bina itu artinya tidak berubah. Alias nanti ada satu kata atau kata-kata di dalam bahasa Arab, ya. Itu nanti ada yang berubah, ada yang tidak bisa berubah, seperti itu, ya. Kalau berubah itu namanya i'rab, kalau tidak berubah itu namanya bina. Paham ya di sini ya, Bapak ya? Nah, ada i'rab, ada bina, ada mu'rab, ada mabni, ya. Mu'rab itu adalah katanya. Kata, ya, yang bisa berubah akhirnya. Kalau mabni itu adalah kata yang tidak bisa berubah akhirnya. Jadi mu'rab atau mabni, mu'rab itu untuk katanya, mabni itu untuk kata yang tidak, mu'rab itu kata yang bisa berubah, kalau mabni itu kata yang tidak bisa berubah, ya. Kalau i'rab itu adalah perbedaan i'rab dan mu'rab, apa bedanya? Kalau i'rab itu sifatnya, kalau mu'rab itu katanya, apa? Objeknya, ya, bendanya, zatnya, bentuk katanya, itu namanya kata yang mu'rab atau kalimat yang mu'rab. Kalau i'rab itu sifatnya dia berubah, seperti itu. Dari sini bisa dipahami Bapak-bapak? Ya. Allah paham Ustaz. Bisa tak? Bisa ya. Kita di sini dengan seadanya, siswa seadanya, nggak tahu yang lainnya kemana. Kemudian ada pembagian i'rab. I'rab itu ada 4, yaitu i'rab rafa, nasab, jer, dan jazm. Nah, nanti di materi yang minggu ini kita akan mulai masuk pada masing-masing dari rafa, nasab, jer, jazm. Ya. Tapi di materi minggu-minggu lalu kita belum membahas i'rab rafa, nasab, jer, belum. Cuma pembagiannya ya 4 ini. Kemudian ada i'rab yang berlaku pada isim itu cuma rafa, nasab, dan jer. Tidak ada kata jazm dalam isim. Seperti ini Bapak. Dan di 3 i'rab saja yang masuk pada fi'il, yaitu rafa, nasab, jazm, tidak ada jer dalam fi'il. Artinya fi'il itu tidak bisa disifati dengan i'rab jer, seperti itu. Itu materi yang keempat. Kemudian ada materi yang kelima, yaitu pembahasan tentang isim-isim yang mu'rab dan mabni. Ya. Isim yang mu'rab itu ada 10, isim yang mabni itu ada 3. Ya, isim yang mu'rab ada 10, yaitu mulai dari isim mufrad, isim tathniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim. Ya, ada asmaul khamsah, isim ghair munsharif, isim manqus, dan isim maksur, dan isim yang disambungkan dengan ya mutakalim atau ya kepunyaan atau ya kepemilikan. Kemudian ada isim yang mabni itu ada 3, isim mausul, isim isyarah, dan isim dhamir. Nah, kemudian ada fi'il juga dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi itu fi'il lampau, contohnya seperti kata apa? Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang sekarang atau yang akan datang, contohnya yaktubu. Kemudian fi'il amar atau kata perintah itu ada sekarang atau akan datang. Nah, fi'il yang mu'rab itu ada 10, atau fi'il yang mu'rab itu ada berapa? Sama seperti fi'il ya. Nah, ini kita mengulang saja. Untuk lebih detailnya silakan ditonton video khususnya pada materi yang kelima. Di sana lebih detail karena di sini kita cuma mengulang saja. Ya. Ini yang pertanyaan-pertanyaan yang saya susun di sini adalah sesuatu yang paling ditekankan di dalam pembahasan ilmu nahwu. Jadi silakan dipahami dengan seksama. Kemudian apa itu fi'il yang mu'rab itu ada 1 saja, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Ya. Jadi ada fi'il mudhari, dia tidak bersambung dengan nun taukid ataupun dengan nun niswah. Kalau begitu apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun sebagai penguat, nun yang ditambahkan sebagai penguat. Ya, bentuknya itu di akhir fi'il dalam keadaan di fathah. Contohnya yaktuban. Nah, ya. Ini yang difahami saja kaidahnya. Nanti lama-kelamaan Anda akan paham. Oh, ini nun taukid, oh ini nun niswah. Kemudian kalau begitu apa nun niswah? Nun niswah adalah dhamir nun yang berfungsi sebagai tanda bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka perempuan banyak. Contohnya yaktub. Nah, ya asal katanya kalau tunggal yaktubu, kalau dual yaktubani, atau kalau dual perempuan taktubani, kalau jamak itu yaktubna. Nah, nunnya di sini namanya nun niswah. Ya. Fi'il yang punya ada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Alias kebalikan dari fi'il yang mu'rab. Ya, kalau fi'il yang mu'rab itu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah.
Maka fi'il yang mabni itu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Itu ya teorinya. Jadi silakan dihafalkan dulu, nanti kita sambil jalan itu nanti lama-lama akan paham. Baik, dari sini bisa difahami Bapak-bapak? Mungkin ada pertanyaan? Belum kita lanjut. Bagaimana? Insyaallah paham. Sebentar. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Kemudian ada yang materi yang ke-6, yaitu tentang pembahasan isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Ini kita sudah masuk pada masing-masing definisi dari pembagian isim, fi'il, dan hurufnya. Kemudian yang tentunya yang paling kita tekankan adalah isim yang huruf yang 10 itu. Mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, dan seterusnya. Mulai dari isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal dan merupakan bentuk dasar suatu kata. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan makna dual dengan tambahan alif nun dalam keadaan rofa dan ya nun dalam keadaan nasab dan jer yang berharokat fathah sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Isim tasniyah yaitu isim mufrad yang ditambahkan dengan alif dan nun dalam keadaan rofa. Nah, apa itu rofa, apa itu jar? Maka nanti akan dibahas di bab setelahnya. Maka kita harus paham apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jar. Kita pun menjadi kitabani, kitabaini. Ya, ini dual. Kemudian ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak yang tidak beraturan namanya jamak taksir. Jamak ini sudah banyak ditentukan oleh orang Arab. Bagaimana kita cara menentukannya? Yaitu, nah, di sini saya sudah berikan tipsnya. Di sebelumnya juga saya sudah bagikan atau share video tentang cara mencari jamak taksir dengan mudah. Silakan dicek lagi nanti di grup. Sudah saya share semuanya. Kita di sini tip bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu kata dapat disebut dengan jamak taksir. Kita dapat mengetahuinya dengan memperdalam bahasa Arab dengan sering membaca dan menghafal kosakata. Ya, kalian juga bisa mencarinya dengan kamus Al-Ma'ani seperti ini. Ya, kemarin kita juga sudah berikan tutorialnya, silakan dicoba. Dan apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan beberapa jenis perempuan dengan tambahan alif dan tak di akhirnya. Muslimatun itu tunggal. Kalau kita ingin menjamakkannya menjadi muslimatun, ditambahkan alif tak yang aslinya dibuang. Tholibatun, ya tak ininya, tak marbutohnya dibuang, ditambahkan dengan alif tak tholibatun. Itu jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim yaitu jamak yang menunjukkan beberapa jenis laki-laki dengan tambahan wawu dan nun dalam keadaan rofa atau ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Ya, seperti ini. Aslinya muslimun, kita tambahkan wawu nun menjadi muslimuna, atau tolibun kita tambahkan wawu nun menjadi tolibuna. Ini kalau keadaan rofa. Nah, kalau jar dan nasab itu tambahkan ya nun, muslimina dan tolibina. Nah, ini nanti kita akan bisa mengetahuinya juga nanti lebih detailnya di dalam bab i'rab. Kemudian apa yang dimaksud dengan asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan zumalin. Abun itu artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya kerabat suami. Fu artinya mulut, dan zu artinya pemilik. Hamun itu misalnya seorang istri, seorang perempuan punya suami, suaminya punya kerabat, maka kerabatnya suami ini namanya hamun. Ya, dilihat dari segi si istri, ya, kerabatnya suami ini dinamakan dengan hamun. Dan fu artinya mulut. Kemudian ada pertanyaan yang bagus. Apa bedanya fu dan famun? Fu dan famun. Fu itu asalnya adalah dari kata famun yang dibuang mimnya. Ya, dari kata famun kita bisa membuang mimnya dan kita gantikan mimnya dengan wawu menjadi fu. Nah, apa fungsinya? Ya, fungsinya kita membuang mim itu hanya untuk menjadikan syarat kalau kita ingin fu itu dijadikan asmaul khamsah atau famun itu dijadikan asmaul khamsah. Jadi saya ulangi. Kalau kita ingin menjadikan famun menjadi anggota dari asmaul khamsah, maka kita harus membuang mimnya dan menggantikan mimnya dengan wawu. Kalau kita tetap tidak membuang mimnya, maka famun bukan asmaul khamsah.
Jadi itu maksudnya. Kenapa kita membuang mim? Yaitu untuk menjadikan syarat saja. Kalau kita ingin menjadikan famun sebagai anggota dari asmaul khamsah, maka kita harus membuang mimnya. Ketika kita buang mimnya, maka nanti ditambahkan wawu. Nah, maka nanti tanda-tanda ilmunya pun berubah seperti itu. Itu asmaul khamsah. Kemudian ada isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang huruf akhirnya berupa ya asli, yang sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya asai, al-qadi, ar-rodi. Asai, yaknya di sini ya asli, bukan ya tambahan. Ya, nanti bedanya dengan ya kepemilikan. Ya, di sini yaknya tidak bisa dibuang, tidak bisa asai saja atau al-qadi saja nggak bisa, atau ar-rodi saja nggak bisa. Nah, kalau kita mengetahui misalnya ada sa'in, nah di situ yaknya itu digantikan dengan tanwin. Itu kalau nggak ada al ya, sa'i menjadi sa'in. Kalau nggak ada al-qadi menjadi qadin. Ya. Ar-rodi menjadi rodin. Itu kalau tidak ada alif lamnya. Dan di sini yaknya ya asli, bukan ya tambahan. Jadi kita tidak bisa membuang ya ini menjadi asai tanpa ya nggak bisa. Itu isim mangkus. Kemudian isim maksur itu yang bagaimana? Adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif, baik lurus atau bengkong. Contohnya Musa, Al-Fata, Isa, ya. Nah, Musa, kalau ada alif bengkong seperti ini dan sebelumnya berharokat fathah, maka ini namanya isim maksur. Kalau isim mangkus sebelumnya berharokat kasroh. Kita lihat perbedaannya. Asai, al-qadi, ar-rodi ini di kasroh semua. Kalau Musa sebelumnya di fathah. Sebelum alif itu di fathah. Musa, al-fatah, Isa ini namanya isim maksur. Kemudian ada mudhof ila ya mutakalim atau ya kepemilikan. Ya mutakalim itu ya kepunyaan atau ya kepemilikan. Nah, ya di sini namanya ya tambahan, ya domir. Ya di sini bisa dihilangkan, ya. Karena di situ ya tambahan. Itu bedanya isim maksur, isim mangkus dengan isim al-mudhof ila ya'il mutakalim. Kemudian ada isim ghair munsharif. Dari sini isim ghair munsharif agak panjang. Baik, ada pertanyaan dari sini Bapak-bapak? Untuk saudara-saudara? Ya, paham. Tidak baik. Bagaimana bisa diulangi karena suaranya tidak begitu jelas. Silakan bisa dicek audionya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kemudian ada isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin dikarenakan ada illat atau dikarenakan ada penyebab tertentu. Contohnya masa jida Fatimah, di sini kurang alif ya. Fatimah ada Ibrahim, ada Ahmada. Ini semuanya namanya nanti selain dia isim mufrad atau jamak, masajid ini termasuk jamak taksir, tapi di sisi lain dia punya sifat namanya isim ghair munsharif. Fatimah dia isim mufrad, tapi di sisi lain dia punya sifat namanya isim ghair munsharif. Ibrahim, Ahmad ini semuanya isim mufrad, tapi di sisi lain dia punya sifat namanya isim ghair munsharif. Kemudian ada ilat atau penyebabnya itu ada berapa? Ilatnya secara global ada dua, yaitu satu, karena satu penyebab saja. Bahasa nahwinya liilatin wahidatin. Ya, nanti liilatin wahidatin dibagi menjadi tiga. Kemudian yang kedua adalah liilatini far'iyatini, ada dua penyebab. Jadi suatu kata bisa disebut isim ghair munsharif kalau nanti dia ada satu penyebab atau dua penyebab. Nah, masing-masing dari ini satu penyebab itu nanti dibagi menjadi tiga. Kalau dua penyebab nanti dibagi menjadi dua. Nah, yang dua ini nanti juga dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Kita ke ilat satu dulu. Ya, satu penyebab dulu. Satu penyebab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat muntal jumu. Yang kedua alif ta'nis maqsurah, yaitu alif bengkong. Yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Di sini dihafalkan saja dulu istilah-istilahnya. Maka definisi tidak semua pembahasan di nahwu itu harus didefinisikan. Karena bisa dihafalkan saja sudah bisa ya. Sifat muntal jumu itu yang mengikuti wazan atau mengikuti bentuk mafa'ila atau mafa'ila. Jadi kalau ada kata bentuk katanya mirip dengan mafa'ila atau mafa'ila, maka itu namanya isim ghair munsharif atau masajid, mafatihah. Ya.
Ini termasuk isim ghairu munsharif. Penyebabnya apa? Li'illatin wahidatin. Penyebabnya karena satu ilat. Satu ilat karena kenapa? Karena dia sigot muntahal jumu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada alif ta'nits maqsurah, yaitu alif yang bengkong yang mengikuti wazan fa'la, fu'la, fi'la. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang mirip, bentuknya mirip dengan fa'la atau fu'la atau fi'la, contohnya mardo, qubla, dzikra, maka bisa dipastikan dia termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya kenapa? Karena dia termasuk di situ ada alif ta'nits maksurah namanya. Alif bengkong. Alif ta'nits itu perempuan, maksurah. Maksurah itu yang bengkong ya, atau yang alif di belakang. Kemudian yang ketiga ada alif ta'nits mamdudah ya, yaitu yang mengikuti wazan fa'la'a dan fu'ala'a. Sufra'a, fuqara'a. Alif mamdudah. Ya. Itu yang pertama. Jadi sigot yang li'ilatin wahidatin ya. Li'ilatin wahidatin dibagi menjadi tiga, yaitu sigot muntahal jumu, alif ta'nits maksurah, dan alif ta'nits mamdudah. Kemudian yang kedua tadi ada dua penyebab, itu juga dibagi menjadi dua. Nah, ya. Ini kita masuk pembahasan yang dua penyebab. Itu penyebabnya ada dua, yaitu alamun dan sifat. Alam itu nama, sifatnya itu sifat. Ya, alam itu nama, sifatun itu sifat. Nah, alam atau nama harus digabung dengan salah satu dari 6 berikut. Nah, jadi nyambang lagi ya, Bapak-bapak. Nah, jadi isim ghairu munsharif kalau punya dua penyebab atau dua ilat, maka dibagi menjadi dua, yaitu alam, nama, dan sifat. Nah, alam ini nanti dia punya syarat lain. Nama ini dia punya syarat lain, yaitu syaratnya harus bersambung dengan salah satu dari 6. Ya, 6 yang ada di layar tersebut. Nah, nanti yang sifat, syarat lain adalah dia harus disambungkan dengan tiga hal lainnya. Nanti kita akan sebutkan. Di sini oke, Bapak-bapak, di sini waktunya kurang 5 menit lagi. Nanti saya akan keluar dulu, kemudian kita masuk kembali. Bagaimana, Bapak-bapak? Bagaimana? Ya, bisa dikonfirmasi? Bisa ya? Siap, bisa, Ustaz. Oke. Saya akan keluarkan sebentar, nanti kita akan lanjut ya. Saya akan bagikan linknya. Oke, Ustaz. Silakan standby di grup ya. Saya akan bagikan linknya di grup. Ya, Ustaz.